Selamat bertemu kembali sahabat CMPS channel Matematika Pak Surbakti. Teman-teman pejuang CPNS 2020 yang lagi mempersiapkan diri mengikuti seleksi kompetensi bidang SKB tahun 2020, khususnya untuk teman-teman formasi guru mata pelajaran matematika. Singkat waktu kita akan langsung saja membahas materi-materi statistika yang biasa diujikan untuk tingkat guru. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang lagi mempersiapkan diri sebaik-baiknya di dalam mengikuti tes seleksi kompetensi bidang. Baik, kita mulai soal yang pertama. Pada diagram lingkaran berikut menggambarkan banyak siswa yang mengikuti olahraga. Jika banyak siswa ada 400 siswa, maka banyak siswa yang mengikuti dance adalah, ya, jadi kita perhatikan ini merupakan diagram lingkaran. Tentunya hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah dari kalimat jika banyak siswa ada 400, maka dari soal yang diketahui adalah yang pertama adalah populasi, ya, populasi atau N sama dengan 400. Tentunya persen dance, ya, persen dance yang ditanyakan di dalam soal itu sama dengan 100%, ya, 100% dari keseluruhan dikurang dengan persen silat, karate, taekwondo, dan wushu. Jadi dapat kita tuliskan 100% dikurang 10% ditambah 20% ditambah 30, iya, 30%, iya, ditambah 5, iya, 5%. Jadi ini sama dengan 100% dikurang 10 tambah 20 tambah 30, 60 ditambah 5, 65%. Jadi persentase siswa yang mengikuti kegiatan olahraga dance itu sama dengan 35%. Yang ditanyakan di dalam soal adalah banyak siswa. Tentunya banyak siswa yang mengikuti dance tentunya itu sama dengan 35%, ya, 35% dibagi 100% dikali dengan total siswa atau dikali 400. Jadi dari sini kita sederhanakan, ya, kita sederhanakan bahwa persen habis, kita sederhanakan habis, ya, tereliminasi, maka totalnya sama dengan 35 dikali, iya, dikali 4 atau sama dengan 140 siswa. Iya, jadi banyak siswa yang mengikuti dance dari diagram lingkaran yang diberikan di dalam soal adalah sebanyak 140 siswa. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Data hasil ulangan harian matematika dari 15 orang siswa SD Harapan adalah sebagai berikut. 7, 7, 4, 8, 6, 5, 7, 9, 6, 9, 8, 5, 8, 5, 7. Kesimpulan yang benar dari data tersebut adalah, iya, jadi bentuk soal seperti inilah bentuk-bentuk soal yang wajib teman-teman pejuang CPNS waspadai, karena model-model soal untuk guru biasanya diberikan perhitungan, ya, diberikan perhitungan dan analisis terhadap jawaban. Jadi tentunya kalau kita perhatikan elemen-elemen pada opsi jawaban, elemen yang kita butuhkan adalah min, kuartil atas, modus, median, jangkauan, data, ya, dan kuartil bawah. Ya, tentunya kalau kita perhatikan ini merupakan materi pada statistik data tunggal. Jadi untuk statistik data tunggal biasanya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data, ya. Jadi urutan data. Ya, jadi kalau kita urutkan datanya tentunya kita mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Kita perhatikan 4 ada 1,
bilangan 5 ya, 5 ada 3. Kemudian 6 ada 1 2, iya ada 2. Iya, 7 ada 4. Kemudian 8 ada 3 bilangan, 3 kali muncul ya, 3 frekuensi. Dan 9 ada 2. Iya, 9. Jadi langkah pertama kita menentukan apa yang dibutuhkan di dalam soal ya. Yang pertama kalau kita teliti ya, min atau nilai rata-rata. Jadi min atau nilai rata-rata itu biasa dilambangkan dengan X bar ya. Jadi X bar ini rumus umumnya sama dengan sigma Fi dikali Xi ya, dari I sama dengan 1 sampai N per sigma Fi. Atau secara umum kita jumlahkan keseluruhan ya, dibagi dengan 15. Jadi kalau kita jumlahkan 4 ya, kita jumlahkan untuk masing-masing jenis bilangan, 4 ditambah 15 tentunya 19. 19 tambah 12 31. 31 ditambah ditambah 28 59. 59 ditambah 24, 83 tambah 18. Iya, jadi sama dengan 101 dibagi dengan 15. 101 dibagi dengan 15 tentunya 6,7. Jadi min atau nilai rata-rata dari datum tersebut sama dengan 6,7. Kemudian kita perhatikan yang diminta adalah kuartil atas ya, kuartil atas. Jadi untuk menentukan kuartil atas secara mudah, kita tentukan terlebih dahulu median atau kuartil tengahnya. Jadi median atau kuartil tengah adalah datum yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Jadi kalau kita perhatikan datumnya ada 15 ya, ada 15 kita bagi 2. Ya tentunya letaknya pada datum yang ke ke-8 ya, pada datum yang ke-8. Ya, jadi ini Q2 atau median. Ya, jadi kalau kita perhatikan untuk Q3-nya tentunya Q3 75% data di bawah Q3. Jadi cara cepatnya data yang di atas median atau Q2 kita bagi 2 kembali. Tentunya letaknya kalau kita perhatikan ya, ada 7 datum lagi ya, 7 data lagi di atas Q2, kita bagi 2 lagi tentunya terletak pada datum yang ke-12 ya, terletak pada datum yang ke-12. Jadi nilai Q3 sama dengan Q3-nya atau kuartil atas sama dengan 8. Demikian juga untuk Q1-nya, data yang di bawah median atau Q2 kita bagi 2 kembali. Tentunya letaknya pada bilangan yang datum yang datum ke-4. Oke. Ya, jadi nilai Q1 atau kuartil bawahnya sama dengan 5. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan kembali adalah modus ya, modus. Iya, modus di dalam statistika yaitu data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi terbesar. Jadi kalau kita perhatikan datum terbesar adalah 7, yang paling sering muncul adalah bilangan 7. Jadi dari data tersebut modusnya sama dengan 7. Iya, jadi yang terakhir yang kita butuhkan adalah jangkauan data ya. Jangkauan data atau biasa disebut juga dengan rentang data.
ini adalah datum terbesar, biasa dilambangkan dengan XN, dikurang datum terkecil atau X1. Jadi terbesar sama dengan 9, terkecil sama dengan 4. Jadi 9 kurang 4 sama dengan 5. Baik, kita analisis jawabannya. Kalau kita perhatikan ya, untuk opsi A, min lebih besar dari kuartil atas ya. Min lebih besar dari kuartil atas, min 6,7. Kuartil atasnya sama dengan 8, tentunya pernyataan yang salah. Modus tidak sama dengan median. Modus 7, median 7. Modus tidak sama dengan median. Ya, jadi ini juga adalah kesimpulan yang salah karena modusnya sama dengan median. Median lebih kecil dari min. Ya, median 7, min 6,7. Jadi median lebih besar dari min. Jadi median lebih kecil dari min juga merupakan pernyataan yang salah. Bagian D, jangkauan data sama dengan kuartil bawah. Jangkauan data 5 ya, dan kuartil bawahnya juga 5. Jadi opsi D adalah opsi yang benar atau kesimpulan yang benar. Kalau kita perhatikan jangkauan data lebih besar dari modus. Jangkauan datanya 5, modus 7, tentu pernyataan yang salah. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Iya. Mudah-mudahan dapat menambah referensi soal teman-teman pejuang CPNS untuk lebih dapat mengenal variasi-variasi soal, materi statistika yang sering diujikan bagi pelatihan guru-guru. Jadi soal ini kami prediksikan salah satu soal yang wajib kita waspadai akan keluar di tes seleksi kompetensi bidang. Soal nomor 3, Anto telah mengikuti 4 kali tes matematika pada semester 1 dengan nilai rata-rata 7,0. Jika selama setahun Anto mengikuti 8 kali tes dengan nilai rata-rata 8,0, maka nilai rata-rata pada semester 2 dibanding dengan semester 1 naik sebesar, ya, untuk melihat perbandingan kenaikan antara semester 1 dan semester 2, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai rata-rata yang diperoleh Anto pada semester 2. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu yang diketahui data pada soal. Ya, jadi kalau kita cermati ini merupakan materi ya, materi rataan gabungan dua kelompok. Jadi kita perhatikan Anto mengikuti 4 kali tes, tentunya N1 sama dengan 4. Kemudian dengan nilai rata-rata 7,0 kita sebut rata-rata kelompok pertama. X1 bar sama dengan 7. Jika selama setahun Anto mengikuti 8 kali tes, ya, jadi Anto sudah mengikuti 4 kali tes, tentunya pada semester 2 Anto harus mengikuti 4 kali tes lagi ya, karena setahun 8 kali tes. Jadi N2 sama dengan 4. Ya, jadi yang ditanya terlebih dahulu adalah X2 bar atau nilai rata-rata Anto pada semester yang kedua. Jadi dari rumus umum rataan gabungan 2 kelompok bahwa X bar sama dengan N1 X1 bar ditambah dengan N2 X2 bar dibagi dengan N1 ditambah N2 ya. Jadi kalau kita perhatikan, jika selama setahun Anto mengikuti 8 kali tes dengan nilai rata-rata 8,0, jadi X barnya sama dengan 8 atau sering juga disebut dengan X bar total ya, rata-rata total atau rata-rata gabungan. Jadi kita substitusi ke persamaan rumus, maka kita peroleh 8 sama dengan 4 ya, dikali 7 ditambah 4 dikali X2 bar dibagi dengan 4 tambah 4. Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 dikali 8 kita kali silang 60. Iya, 64 sama dengan 28 ditambah 4X. Iya, 4X2 bar, sehingga
dari persamaan yang terakhir ini kita peroleh 4x2 bar sama dengan 64 kurang 28 atau sama dengan 36. Maka x2 bar sama dengan 36 per 4 sama dengan 9. Jadi kenaikan rata-rata semester 2 dibanding dengan semester 1, jadi pada semester 2 Anto memperoleh nilai rata-rata 9, pada semester 1 rata-rata 7. Jadi kenaikannya tentunya adalah x2 bar dikurang dengan x1 bar atau sama dengan 9 kurang 7 atau sama dengan 2. Jadi rata-rata nilai yang diperoleh Anto dari semester 1 ke semester 2 dibandingkan semester 1 dan semester 2 naik 2 satuan. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Baik, kita perhatikan. Seorang ibu mempunyai 5 orang anak. Anak tertua berumur 2P tahun, yang termuda berumur P. 3 anak lainnya berturut-turut berumur 2P kurang 2, P tambah 2, P tambah 1 tahun. Jika rata-rata umur mereka 17 tahun, maka umur anak tertua adalah, jadi dari sini tentunya rata-rata umur mereka adalah X bar X bar itu sama dengan, kita jumlahkan umur umur anak tertua umur anak tertua sampai yang termuda. Jadi tertua sama dengan 2V 2P, 3 anak lainnya di antara anak tertua dan termuda itu adalah 2V kurang 2, kemudian P tambah P tambah 2 dan P tambah P tambah 1, dan yang terakhir termuda berumur P tahun. Tentunya dibagi dengan bagi dengan 5. Jadi dari kalimat rata-rata umur mereka 17 tahun, maka X bar sama dengan 17 sama dengan, kita jumlahkan semua variabel V, maka kita peroleh 2P 4P 7P ditambah dengan, kita perhatikan min 2 tambah 2 0 tinggal 1, berarti 7P tambah 1 dibagi 5. Kita lakukan perkalian silang, maka kita peroleh 85 sama dengan 7P tambah 1 atau 7P sama dengan 84. Maka kita peroleh P sama dengan 12 tentunya umur anak termuda. Jadi yang ditanya dalam soal umur anak tertua, di mana umur anak tertua tadi sama dengan 2P tahun, maka umur anak yang paling tua atau tertua itu sama dengan 2V atau sama dengan 2 kali 12 atau sama dengan 24 tahun. Jelas ya sahabat CMPS. Opsi yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 5. Jika diagram batang di bawah ini memperlihatkan frekuensi kumulatif hasil tes matematika siswa kelas 12, maka persentase siswa yang memperoleh nilai 8 adalah, jadi kalau kita perhatikan diagram batang untuk garis yang horizontal itu menunjukkan nilai siswa dan vertikal menunjukkan frekuensi jadi kalau kita perhatikan kalimatnya adalah frekuensi kumulatif. Yang ditanya di dalam soal adalah persentase siswa yang memperoleh nilai 8. Jadi tentunya banyak siswa yang memperoleh nilai 8. Kalau kita perhatikan garis ini itu frekuensi kumulatif 8
Ya, frekuensi kumulatif nilai 8 dikurang dengan frekuensi kumulatif nilai nilai 7. Jadi kalau kita perhatikan frekuensi kumulatif nilai 8, ini titik 20, 2 garis ke atas tentunya 20, 22, dan frekuensi kumulatif 7, 1 garis di bawah titik 20 tentunya 19. 22 dikurang 19 sama dengan 3. Kalau kita perhatikan banyak siswa dari diagram batang di samping itu sama dengan 25 karena garis vertikal ini menunjukkan kumulatif penjumlahannya frekuensi kumulatifnya. Jadi banyak siswa sama dengan 25. Yang ditanya dalam soal adalah persentase siswa yang mendapat nilai 8 Jadi persentase siswa yang memperoleh nilai 8 nilai 8 tentunya itu sama dengan 3 dibagi dengan total keseluruhan siswa 25 dikali 100 100%, atau 300 dibagi 25 sama dengan 12%. Jadi opsi yang tepat adalah opsi A. Distribusi frekuensi usia pekerja pada perusahaan A dan perusahaan B diberikan pada tabel. Kalau kita perhatikan ini adalah kolom usia pekerja dari perusahaan A dan perusahaan B. Jadi kalau kita perhatikan ini merupakan statistik data berkelompok. Kita perhatikan pertanyaannya, berdasarkan data pada tabel tersebut, kesimpulan yang tidak benar adalah A. Rata-rata usia pekerja perusahaan A lebih kecil daripada median usia pekerja perusahaan B. Disinilah banyak sekali rekan-rekan guru termasuk Pak Surbakti sendiri yang terjebak dengan situasi soal ini. Kami langsung menghitung rata-rata, median, dan modus dari data berkelompok yang diberikan di dalam tabel ini. Jadi kalau kita perhatikan sangat rumit sekali karena banyak sekali data yang harus kita hitung, karena ini dibagi 2 perusahaan A dan perusahaan B. Kita menghitung rata-rata usia pekerja perusahaan A, rata-rata usia pekerja perusahaan B. Jadi kalau kita perhatikan andaikan kita sedikit lebih bersabar lagi untuk menjawab option ini sampai D, maka soal ini tidak perlu kita hitung tidak perlu kita direpotkan oleh data-data yang diberikan di dalam tabel ini untuk menghitung nilai rata-rata, median, dan modus baik dari perusahaan A maupun dari perusahaan B. Tentunya sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalau kita perhatikan opsi D, rata-rata, median, dan modus usia pekerja pada kedua perusahaan terletak pada kelas interval yang sama. Jadi kalau kita perhatikan tadi kalimat yang tidak benar. Dari kalimat ini kita perhatikan rata-rata, min, median, modus usia pekerja pada kedua perusahaan terletak pada interval yang sama. Kita perhatikan kalimat dan, artinya memenuhi untuk min, median, dan modus. Jadi kita ingat secara sederhana bahwa modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbanyak. Jadi kalau kita perhatikan modus pada perusahaan A terletak pada interval data 30 sampai 39 usia pekerja. Inilah modus pada kelas 30 sampai 39. Sedangkan modus pada perusahaan B terletak pada rentang usia 50 sampai 59. Otomatis kalimat ini adalah kalimat yang tidak benar. Jadi opsi yang benar adalah
opsi D. Karena pada opsi D disebutkan modusnya terletak pada kelas interval yang sama, ya. Sedangkan kalau kita perhatikan, modus pada perusahaan A terletak pada interval 30 sampai 39 dan modus pada perusahaan B terletak pada interval data 50 sampai 59. Ya, mudah-mudahan apa yang kami berikan kali ini memberikan referensi baru, daya pikir yang baru bagi teman-teman pejuang CPNS 2020 supaya tidak terjebak ke dalam soal-soal yang bentuknya seperti ini. Baik, kita akan lanjut soal yang ketujuh. Ya, soal nomor 7, median dan rata-rata dari data yang terdiri dari 4 bilangan asli yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil adalah 8. Jika selisih antara data terbesar dan terkecilnya adalah 10 dan modusnya tunggal, maka hasil kali data kedua dan keempat adalah, ya, jadi kalau kita perhatikan dari soal ini, median dan rata-rata dari data yang terdiri dari 4 bilangan asli yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil adalah 8. Jadi median dan rata-ratanya sama dengan 8. Jadi dapat kita tuliskan bahwa median sama dengan 8, rata-rata atau X bar sama dengan 8. Kemudian dari kalimat jika selisih antara data terbesar dan terkecil adalah 10, ya. Karena datanya hanya ada 4, maka tentunya data terbesar adalah X4 dan terkecil adalah X1. Itu selisihnya sama dengan 10. Kita sebut ini persamaan 1. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa dari kalimat median sama dengan 8, karena data hanya ada 4, tentunya X1, X2, X3, dan X4. Jadi median ini terletak pada data X2 ditambah dengan X3 dibagi dengan 2 sama dengan 8. Maka dari persamaan ini dapat kita simpulkan X2 ditambah dengan X3 sama dengan, ya, kita kali silang sama dengan 16. Dari rumus X bar, ya, bahwa X bar tentunya karena datanya hanya ada 4, tentunya adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dengan X4 dibagi 4, ya, dibagi 4, ya. X barnya sama dengan, kita substitusi sama dengan 8. Kemudian kita ketahui tadi X2 tambah X3 sama dengan 16. Bahwa X2 ditambah X3 ini sama dengan 16, kita substitusi. Jadi 16 ditambah X1 ditambah dengan X4 dibagi 4. Jadi kita kali silang, maka kita peroleh persamaan 8 dikali 4 sama dengan 32 sama dengan 16 ditambah dengan X1 tambah X1 tambah X4. Atau dapat kita simpulkan dari sini bahwa X1 sama dengan, ya, X1-nya sama dengan 16 dikurang dengan X4. Kita sebut ini persamaan yang, persamaan yang kedua. Jadi kita peroleh persamaan 1 tadi, X4 kurang X1 sama dengan 10, dan persamaan 2, X1 sama dengan 16 kurang X4. Jadi kita sederhanakan, substitusi, ya, kita substitusi persamaan 2 ke persamaan, ke persamaan 1. Itu artinya kita menggantikan X1 pada persamaan 1 dengan 16 kurang X4. Baik, kita lakukan bahwa pada persamaan 1 tadi X4 kurang X1 sama dengan 10. Ya, X4 kurang X1. X1 kita substitusi persamaan 2, berarti kurang 16 kurang X4 sama dengan 10. Atau
Kita sederhanakan, buka kurungnya. X4 ya, X4 kurang 16 tambah X4 sama dengan 10, atau 2X4 sama dengan ya min 16 pindah ke ruas kanan 26, atau X4 sama dengan 26 bagi 2 sama dengan 13. Yang ditanya dalam soal adalah hasil kali data kedua dan data keempat ya. Jadi iya, maka X2 dikali dengan X4 tentunya sama dengan X2 dikali dengan X4 tentunya sama dengan 8 ya. 8 dikali dengan dikali dengan 13, atau sama dengan sama dengan 104. Iya, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa memang X2 itu sama dengan 8, karena kalau kita perhatikan X2 tambah X3 itu sama dengan 8 atau sama dengan median. Jadi nilai dari X1 nya tentunya kalau kita urutkan data tersebut tentunya X1 nya sama dengan 16 kurang X4. X4 13, 16 kurang 13 sama dengan 3 ya. Jadi mungkin X1, X2, X3, X4 urutan data dari soal tersebut adalah sama dengan 3, 8 ya. X2 nya 8, X3 nya juga 8, dan X4 sama dengan 13. Jadi dari data ini benar bahwa memang mediannya sama dengan 8, rata-ratanya sama dengan 8 ya, dan selisih antara data terbesar dan terkecil sama dengan 10. Jadi yang ditanya tadi pada soal adalah hasil kali data kedua dan keempat, atau hasil kali X2 ya, X2 dikali dengan X4. Tentunya 8 dikali 13, 8 kali 13 sama dengan 104. Ya, opsi yang tepat adalah opsi B.